Nah, kegiatan yang di Taman Siswa itu berhasil diikuti oleh nenek-nenek juga ya, nenek-nenek, bapak-bapak, dan yang lebih menyenangkan bagi saya, pesertanya ada yang berasal dari luar Jawa. Itu adalah ibu-ibu yang tidak pernah tahu aksara Jawa, tidak ngerti bahasa Jawa, asalnya dari Medan, datang ke Jogja untuk menemani anaknya yang garap skripsi nggak selesai-selesai. Jadi ibunya gabut, kemudian dapat informasi ada pelatihan aksara Jawa, 5 kali pertemuan bisa baca tulis pakai aksara, ibunya mau gabung. Dari situ ibunya berhasil dan saya merasa berbesar hati. Alhamdulillah ya gitu. Ada orang di luar Jawa yang mau belajar aksara Jawa dan memang bisa menulis dan membaca aksara Jawa. Minimal menulis dan membaca namanya sendiri. Kemudian pelatihan selanjutnya kita terfokus di daerah Pajangan, Bantul. Video yang pertama kali saya tayangkan tadi yang saya pakai kerudung pink itu kegiatan saya di Pendopo Kahangnan namanya. Lembaga kami namanya Lembaga Cahaya Nusantara yang pemiliknya itu Bapak Hangno dan pendopo itu diberi nama Kahangnan. Di sana saya lagi-lagi diminta menemani simbah-simbah, mbak-mbak, adik-adik, mas-mas belajar aksara Jawa. Nah, kenapa saya mengajarkan aksara Jawa padahal di sekolah sudah ada pelajaran aksara Jawa? Kami berangkat dari kegelisahan ibu-ibu yang galau ketika menemani anak-anaknya nggarap PR tugas bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa pertanyaan ya ukoro-ukoro atau apa istilahnya ini, kata-kata kalimat-kalimat itu kalau dicari di Google, jelek-jelek pun kalau nyari di Google gitu ya, kalau nggak tahu jawabannya itu bisa keluar dengan tulisan Latin ya. Ibu-ibu masih bisa mengupayakan kira-kira jawabannya iki gitu. Nah, stresnya ibu-ibu yang tidak bisa mengajar aksara Jawa ini, aksara Jawa itu kemudian menjadi momok teman-teman, momok bagi ibu-ibu muda, ibu-ibu lanjut, ibu-ibu non-Jawa yang tidak bisa aksara Jawa, yang anaknya sekolah di Jawa, yang dapat tugas PR bahasa Jawa. Nah, bermula dari situ, Lembaga Cahaya Nusantara itu berinisiatif untuk kita membuka pelatihan atau semacam sekolah alternatif yang mengajarkan aksara Jawa. Nah, ketika aksara Jawa ini dianggap sebagai momok, orang kan tidak lagi mau belajar, udah takut duluan. Ketika takut ya kan udah nggak mau lagi bertemu aja nggak mau, apalagi kemudian ngomong dialog gitu ya. Halo aksara, kamu namanya siapa gitu, bentukmu kok seperti ini, namamu siapa, kan nggak mungkin kalau udah takut ya, kalau udah nggak ada greget gitu kira-kira. Nah, kami ingin mengembalikan pengetahuan kepada masyarakat Jawa dan masyarakat yang ada di apa istilahnya, yang ada di Jawa maupun di non Jawa atau di Indonesia ini ya. Aksara itu bukan sesuatu yang menakutkan. Aksara Jawa itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur kita yang berkaitan dengan sistem tata tulis itu. Sistem tata tulis. Jadi aksara itu tidak berkaitan dengan yang magis-magis sebetulnya, tapi aksara itu adalah simbol dari bahasa. Ya, kalau orang Jawa ngomongnya pakai bahasa Jawa, bahasa itu kemudian terwujud atau tersimbolisasi dengan aksara. Nah, pertanyaannya Friska udah dijawab, pertanyaannya siapa tadi yang kedua udah dijawab juga. Pertanyaan yang ketiga dari Tias masih ada di sini nggak Tias? Tias terlempar. Mbak, kenapa aksara Jawa? Nah, kegiatan aksara Jawa ini kami terus adakan, kami terus inovatif melakukan kegiatan-kegiatan volunteer. Jadi kegiatan aksara Jawa ini bukan kegiatan yang berbayar. Kami tahu yang kami lakukan ini tidak dalam rangka menyaingi sekolah gitu, tapi membantu proses belajar aksara di sekolahan yang jam pelajarannya itu kurang gitu. Jadi teman-teman sekarang mohon maaf ya kalau ada yang berasal dari luar Jawa. Teman-teman yang sekolahnya di Jawa dari TK, SD, SMP itu masih ada pelajaran bahasa Jawa. Tetapi jam belajar aksara Jawanya itu sangat minim. Nah, ketika jam belajar aksaranya ini sangat minim, kasus
yang kami temukan atau temuan dari risetnya kami itu, adik-adik yang belajar aksara Jawa itu hanya fokus di kelas 4. Jadi kelas 1, 2, 3 itu adanya bahasa Jawa, belum ada mata sub tema aksara Jawa. Nah, barulah ada di kelas 4. Di kelas 4 ini pun dalam waktu 1 semester itu jamnya sangat sedikit ya. Terus metode mengajarnya itu masih Bono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Nah, teman-teman yang punya pengalaman berbeda nanti boleh bercerita ya. Mbak Zaim mau bercerita tentang temuan dari kami, dari risetnya kami. Nah, ketika adik-adik yang kelas 4 itu diajari dengan Hono Coroko, dengan metode belajar yang seperti itu, mereka itu bisa menulis, bisa membaca at the time, hanya pada waktu itu. Besok kalau ada lagi mata UTS atau UAS atau ujian itu, mereka kesulitan menghafal. Ketika udah nggak hafal kan nggak bakal bisa nulis gitu. Kalaupun jawab asal-asalan, syukur kalau benar. Kalau enggak, ya jawabannya salah gitu. Tapi ketika kita dulu merasa jawabannya salah, ya sudahlah, salahnya cuma 1-2 nomor aja kok gitu. Dan aksara itu bukan sesuatu yang penting gitu di dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Kalau saya mengingat dulu saya ketika kecil itu ya, diajari aksara itu 0 pudol, nggak bisa sama sekali. Terus kalau ujian itu kita bawa contekan, terus rekan-rekannya itu mau nyontek itu dan pede bener gitu, ternyata tetap salah gitu. Itu terjadi sampai saya di bangku SMP, MTS waktu itu. Nah, dari situlah kemudian ketika mengingat, ya Allah saya kok bodoh sekali ya nggak bisa aksara Jawa gitu. Nah, ketika saya selesai kuliah di UIN, itu kayaknya sudah tesis waktu itu ya, sudah nggarap tugas-tugas akhir itu, ada pelatihan itu. Nah, saya kemudian menjadi Zaim yang seperti ini hari ini. Bisa baca, nulis, dan menemani Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik belajar aksara Jawa. Nah, dari sini teman-teman, tadi kan saya bilang aksara Jawa itu bukan magis ya. Selain magis, banyak sekali stigma-stigma miring tentang aksara Jawa. Seringkali orang-orang yang tahu aksara Jawa itu selalu berkaitan dengan klenik, selalu berkaitan dengan santet, selalu berkaitan dengan jimat gitu. Nah, tanggapan-tanggapan semacam itu ternyata didukung oleh tayangan-tayangan yang diproduksi oleh orang-orang di luar Indonesia. Saya pernah menemukan satu video berbahasa Malaysia menunjukkan aksara Jawa ini seperti orang yang sedang dalam kerasukan gitu loh, kerasukan. Nah, ketika video ini ditonton oleh banyak orang yang dia itu non Jawa atau orang Jawa yang kemudian sudah fanatik dengan aksara Jawa akan selalu distigma, ya, selalu dianggap sebagai negatif. Nah, pada kesempatan kali ini Mbak Zaim ingin menunjukkan bahwa aksara Jawa itu mari kita lihat dari sisi yang berbeda.